Gregor Mendel, penemu prinsip genetika modern yang sempat diabaikan. Ditulis oleh Fadrik Aziz Firdausi, dilansir dari tirto.id. Tidak semua penemuan dirayakan, sebagian malah sempat diabaikan dan terlupakan. Itulah yang terjadi pada Gregor Johann Mendel semasa hidup. Ilmuwan yang nangkring di urutan nomor 59 dari 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah, menurut Michael H. Hart ini adalah penemu prinsip dasar genetika. Tapi, semasa hidup Mendel hanya dikenal sebagai seorang biarawan biasa yang bahkan gagal dalam ujian sertifikasi pengajar. Johann Mendel lahir di Hessendorf, sebuah kota kecil di Moravia bagian utara, kini wilayah Republik Ceko. Pada 1822, ia bertumbuh di tengah keluarga petani sederhana. Gregor Johann Mendel telah melakukan eksperimen dengan membastarkan tanaman-tanaman yang memiliki sifat beda. Tanaman yang dipilih adalah tanaman kacang ercis, Pisum sativum, karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. A. Mudah melakukan penyerbukan silang. B. Mudah didapat. C. Mudah hidup dan dipiara. D. Cepat berbuah atau berumur pendek. E. Terdapat jenis-jenis dengan sifat beda yang menyolok. Sifat beda yang menyolok pada tanaman kacang ercis yang dibandingkan oleh Mendel adalah bentuk biji, ada yang bulat dan ada yang kisut. Warna biji, ada yang kuning dan ada yang hijau. Warna kulit biji, ada yang hijau, ada yang putih. Warna polong, ada yang hijau dan ada yang kuning. Bentuk polong bergelombang dan rata. Tinggi tanaman, ada yang tinggi dan pendek. Posisi bunga di ketiak daun dan di ujung tangkai. Istilah yang biasa digunakan pada persilangan induk jantan dan induk betina disebut parental, disimbolkan huruf P. Hasil persilangan parental disebut filial, disimbolkan huruf F. Persilangan induk jantan dengan induk betina disebut P1, filialnya disebut F1. Persilangan antara jantan F1 dengan betina F1 disebut P2, filialnya disebut F2. Genotip ialah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Sifat yang tampak dari luar atau yang dapat kita amati dengan panca indera disebut fenotip. Dominan adalah sifat yang muncul atau unggul pada keturunan pertama F1. Resesif adalah sifat yang kalah atau tidak muncul pada keturunan pertama F1. Mendel menciptakan dua hukum. Satu, hukum Mendel 1, pemisahan gen yang sealel atau berpasangan atau disebut juga dengan hukum sekresi bebas. 2. Hukum Mendel 2, pengelompokan gen secara bebas atau terkenal dengan hukum asortasi bebas. Hukum Mendel 1, hukum segregasi adalah pemisahan pasangan alel secara bebas, terjadi penurunan jumlah kromosom diploid 2N ke haploid N. Penyilangan monohibrid, penyilangan dengan satu sifat beda yang merupakan satu pasangan alel. Di sini kalian bisa lihat dicontohkan disilangkan tanaman tinggi dengan tanaman pendek dengan genotipnya T besar untuk tanaman tinggi dan tanaman pendek genotipnya adalah T kecil. Gamet
yang dihasilkan pada tanaman tinggi adalah T besar, sedangkan gamet yang dihasilkan pada tanaman pendek adalah T kecil. Filialnya, keturunannya adalah T besar T kecil dengan fenotip tinggi 100%. Kemudian disilangkan sesamanya, yaitu tanaman tinggi dengan genotip T besar T kecil dan T besar T kecil sama-sama tinggi. Gamet yang dihasilkan adalah T besar T kecil, T besar T kecil. Keturunan yang dihasilkannya atau F2 adalah T besar dengan fenotip tinggi berjumlah 1, kemudian T besar T kecil dengan fenotip tinggi berjumlah 2, dan yang terakhir adalah T kecil dengan fenotip pendek, sehingga perbandingannya adalah T besar 1, kemudian T besar T kecil 2, dan T kecil adalah 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya adalah 3:1, yaitu tinggi banding pendek. Monohibrid yaitu perkawinan silang dengan satu sifat beda, terdiri atas 2 persilangan, yaitu A. Dominasi, perkawinan silang antara tanaman biji bulat B besar dengan biji keriput B kecil, maka B besar dominan terhadap B kecil. Rasio fenotipnya adalah 3:1. Yang selanjutnya B. Persilangan intermediat, yaitu persilangan antara bunga sepatu warna bunga merah M besar dengan bunga sepatu warna bunga putih P besar akan menghasilkan sifat baru, yaitu merah muda M besar P besar. Fenotipnya adalah merah muda dengan persentase 100%. Hukum Mendel 2, segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Di sini saya contohkan persilangan dihibrida, di mana persilangan yang melibatkan pola pewarisan 2 macam sifat seketika. Contoh persilangan galur murni kedelai berbiji murni kuning halus dengan galur murni berbiji hijau kering. Inilah contoh persilangan yang dilakukan Mendel antara tanaman kedelai berbiji bulat kuning dengan kedelai berbiji kisut hijau. Kita lihat bahwa sifat biji bulat kuning merupakan sifat dominan dengan disimbolkan huruf besar, sedangkan sifat kisut hijau merupakan sifat resesif. Di dalam persilangan, kalian harus memperhatikan gamet dari kedua tanaman tersebut, karena gametlah yang penentu terjadinya persilangan. Salah menentukan gamet, maka salah juga hasil persilangan. Setelah keturunan pertama F1 didapat, maka disilangkan antara sesamanya untuk mendapatkan keturunan yang kedua F2. Hasilnya adalah bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, kisut hijau 1. Dengan perbandingan fenotipnya 9:3 banding 3 banding 1. Sekian dulu ya video kali ini. Selanjutnya akan saya hadirkan video yang berisi bagaimana menentukan gamet sebagai faktor penting dalam persilangan dan pembahasan soal-soal untuk materi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.